Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dan mengikuti kegiatan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang telah disusun. Kepada seluruh peserta diharapkan dapat menyimak presentasi dengan baik agar sesi diskusi dapat berjalan dengan lancar. Pada sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Next slide. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 6. Ada saya sendiri, Anissa Dudaspita dengan ujung NIM 068, Zahra Maharani dengan ujung NIM 010, Dora Mutasari dengan ujung NIM 062, Muhammad Dafa Akbar dengan ujung NIM 036, dan Ki Agus Muhammad Ismail dengan ujung NIM 102. Kepada rekan-rekan saya, dipersilakan. Adapun konten yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta ditutup dengan penutup. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, untuk abstrak sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak variasi inisiator dan juga crosslinker dalam mempengaruhi nilai kapasitas absorpsi, rasio swelling, dan juga karakteristik pada hidrogel superabsorben. Hidrogen superabsorben disintetis dengan memanfaatkan asam akrilat sebagai monomer, amonium persulfat atau APS sebagai inisiator, dan vinyl silika nanosphere atau VSNPs sebagai agen pengingat silang, yang merupakan hasil modifikasi antara senyawa vinyl trimethosilen dan nanosilika ampas tebu. Pembuatan hidrogel superabsorben pada penelitian ini menggunakan metode polimerisasi radikal bebas dengan melibatkan pembentukan radikal bebas sebagai inisiator untuk memulai reaksi polimerisasinya. Analisa dalam penelitian ini mencakup analisa kapasitas absorpsi dalam Aquades, analisa swelling dalam larutan pH 4 dan juga pH 9,81, serta analisa FTIR, XRD, dan juga SEM untuk mengetahui karakteristik hidrogel superabsorben pada sampel terbaik. Hasil analisa menunjukkan sampel terbaik dicapai pada variasi inisiator 0,1 gram dan crosslinker 0,1 gram dengan kapasitas absorpsi yang dihasilkan sebesar 74.000 sekian persen. Rasio swelling tertinggi dicapai pada pH 9,81 sebesar 31.000%. Hasil dari tahap akibat Hasil dari tahap akhir polimerisasi menunjukkan adanya absorption peak pada 1044,31 cm dan 1169,82 cm yang merupakan gugus fungsi karboksilat atau CO. Hasil analisa SEM menunjukkan bahwa hidrogel memiliki struktur kompleks seperti garis-garis panjang yang menjadi indikasi adanya pembentukan ikatan silang antara monomer, APS, dan VSNPS. Keberadaan pori-pori juga terlihat dengan ukuran yang bervariasi. Baik, untuk latar belakang, hidrogel superabsorben itu dikembangkan sebagai material ramah lingkungan dan biodegradable dengan kemampuan menyerap air tinggi. Namun beberapa jenis hidrogel itu masih memiliki kapasitas absorpsi dan swelling yang sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukannya modifikasi struktur polimer melalui penambahan agen crosslink untuk meningkatkan performanya. Nanosilika dari ampas tebu itu berpotensi digunakan karena mengandung silika sebesar 55-88,7%, serta memiliki gugus silanol SiOH yang biokompatibel dan mudah dimodifikasi. Penggunaan vinyl metoksilan itu sebagai agen crosslink sintesis diketahui mampu untuk meningkatkan kekuatan mekanik dan stabilitas hidrogel. Selain itu, penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa modifikasi nano itu dapat meningkatkan swelling dan kapasitas penyerapan hidrogel secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini itu menggunakan asam akrilat dan APS untuk menghasilkan hidrogel superabsorben dengan daya serap optimal, stabilitas tinggi, dan juga biaya produksi yang lebih efisien. Untuk rumusan masalah, di sini bagaimana pengaruh konsentrasi APS dan VSNPS terhadap kapasitas absorpsi produk superabsorban yang dihasilkan. Lalu bagaimana pengaruh konsentrasi APS dan VSNPS terhadap nilai swelling superabsorban yang dihasilkan. Ketiga, bagaimana tampakan dari hidrogel superabsorben yang dihasilkan. Untuk tujuan penelitian, yang pertama itu mengetahui
pengaruh konsentrasi APS dan VSNPS terhadap kapasitas absorpsi superabsorben yang dihasilkan. Kedua, mengetahui pengaruh konsentrasi APS dan VSNPS terhadap nilai swelling produk superabsorben yang dihasilkan. Ketiga, itu mengetahui morfologi atau tampakan dari hidrogel superabsorben yang dihasilkan. Untuk ruang lingkup penelitian ini, ialah limbah ampas tebu yang diperoleh dari limbah UMKM di daerah Indralaya. Lalu, crosslink yang digunakan itu berupa modifikasi antara nanosilika dari ampas tebu dengan senyawa vinyl trimetoksilan. Untuk jumlah asam akrilat yang digunakan itu sebanyak 10 gram. Lalu, variasi jumlah VSNPS adalah 0,05, 0,075, dan juga 0,1 gram. Untuk variasi APS-nya itu 0,075, 0,1, dan 0,125 gram. Manfaat penelitian di sini itu sebagai sumber informasi mengenai proses pembuatan hidrogel superabsorben dari monomer asam akrilat, VSNPS, dan nanosilika dari ampas tebu dan amonium persulfat sebagai inisiator. Lalu, sebagai sumber informasi, pemanfaatan silika dari ampas tebu sebagai bahan baku crosslink agen dalam pembuatan nanopartikel silika dalam pembuatan hidrogel superabsorben dan juga mengetahui pengaruh dari konsentrasi APS dan jumlah VSNPS terhadap karakteristik produk superabsorben. Untuk hipotesanya itu, jumlah konsentrasi inisiator yang terlalu rendah itu akan menghasilkan radikal bebas yang kurang optimal. Keadaan ini itu mengakibatkan proses polimerisasi itu menjadi tidak efisien karena struktur jaringan polimernya itu terbentuk kurang baik dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan hidrogel untuk menyerap. Lalu, penggunaan konsentrasi crosslink agen yang semakin banyak dalam proses sintesis itu akan menyebabkan rasio swelling dari hidrogel itu menurun karena terbentuknya struktur hidrogel yang padat dan kaku. Lalu, morfologi permukaan hidrogel superabsorben itu berserat, heterogen, dan juga permukaan kasar yang penuh rongga. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama itu ampas tebu. Ampas tebu itu merupakan residu hasil ekstraksi dari tebu pada proses produksi gula. Dalam satu kali proses penggilingan, ampas tebu itu dapat mencapai sekitar 35-40% dari berat tebu. Secara fisik, berwarna kekuningan, berserat, dan bertekstur lunak. Lalu, untuk nanopartikel silika, itu merupakan partikel silikon dioksida berukuran 1-100 nanomilimeter yang memiliki luas permukaan tinggi sehingga menunjukkan sifat yang berbeda dibanding partikel berukuran besar. Baik, selanjutnya ada vinyl trimetoksilan, di mana ini merupakan senyawa organosilikon dengan gugus vinyl dan trimetoksilana yang berfungsi untuk memodifikasi permukaan material anorganik serta sebagai agen crosslink dalam sintesis hidrogel. Dalam VTMS ini memiliki dua gugus penting, yaitu gugus vinyl dan gugus trimetoksilana. Peran VTMS ini dalam hidrogel adalah sebagai agen crosslink yang efektif untuk meningkatkan interaksi antar hidrogel dan material anorganik seperti nanopartikel dan silika untuk memperbaiki sifat mekanik, elastisitas, dan respon hidrogel terhadap lingkungan untuk meningkatkan stabilitas struktur hidrogel. Yang kedua itu ada crosslink agent, di mana adalah proses pembentukan ikatan antara rantai polimer untuk membentuk struktur 3 dimensi pada hidrogel untuk meningkatkan kekuatan mekanik, stabilitas, elastisitas, dan kemampuan swelling hidrogel. Ada dua jenis crosslink, ada kimia dan fisika. Kimia itu ikatan kovalen dan ionik yang kuat dan stabil. Untuk fisika itu yang stabil secara termal, putus saat dipanaskan dan terbentuk kembali saat didinginkan. Next slide. Selanjutnya itu ada hidrogen superabsorben, merupakan sistem jaringan 3 dimensi yang terbentuk oleh polimer yang mampu menyerap dan menyimpan larutan berair lebih dari 100% berat awalnya. Prosesnya itu di mana air masuk ke dalam jaringan melalui interaksi molekul air dengan gugus hidrofilik pada polimer menghasilkan pembengkakan hingga mencapai kapasitas maksimum. Klasifikasi sumber hidrogel itu ada sintetik, alami, dan hibrida. Metode polimerisasi radikal bebas itu ada 3. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada propagasi, yang ketiga itu ada terminasi. Selanjutnya ada asam akrilat yang merupakan monomer yang berikatan silang untuk menghasilkan hidrogel dengan kapasitas penyerapan air yang tinggi sebagai sistem komponen tunggal dan multi. Asam akrilat ini dikenal sebagai asam propenoat yang memiliki gugus karboksilat dengan ujung gugus terikat pada gugus vinilnya. Sifat dari asam akrilat ini yaitu asam lemah larut dalam air dan memiliki gugus vinil dan karboksilat.
prosesnya itu ketika sebagian asam akrilat dinetralkan dan kemudian dipolimerisasi dengan ikatan silang, terjadi tolak menolak dan membentuk pori-pori membesar. Hal ini membuat air menjadi semakin banyak, kapasitas swelling akan meningkat dalam waktu yang relatif singkat. Untuk mekanisme pembentukan poliasam akrilat itu di mana monomer asam akrilat dihubungkan melalui proses polimerisasi menjadi rantai poli. Dengan penambahan crosslink, agen ini akan membentuk jaringan 3D yang kuat dan stabil. Next slide. Selanjutnya itu amonium persulfat, di mana APS ini merupakan senyawa anorganik yang tidak berwarna yang termasuk bahan larut dalam air. Amonium persulfat ini pada sintesis hidrogel superabsorban berperan dalam inisiator dalam proses polimerisasi. Mekanisme pembentukan radikal anion persulfat pada tahap inisiasi, di mana radikal bebas ini terbentuk memiliki elektron tidak berpasangan sehingga sangat reaktif. Jadi radikal bebas akan menyerang monomer untuk membentuk rantai polimer baru. Dengan penambahan inisiator yang semakin banyak dapat meningkatkan rasio swelling pada hidrogen superabsorban. Untuk pembentukan HSA itu, di mana proses pembentukan HSA ini menggunakan modifikasi berupa polimerisasi adesi. Dengan mekanismenya itu berupa yang pertama ada tahap inisiasi. Inisiasi ini terdekomposisi saat dipanaskan dan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini akan menyerang monomer. Yang kedua ada tahap propagasi, di mana radikal aktif ini pada ujung rantai bereaksi dengan monomer lain membentuk rantai yang lebih panjang, dan crosslink ini akan bentuk jaringan 3D atau hidrogel. Yang ketiga ada tahap terminasi, di mana rantai polimer yang aktif bergabung atau menghilangkan H menghasilkan rantai yang lebih aktif, yang tidak aktif. Next slide. Baik, selanjutnya ada pengujian karakteristik superabsorben. Jadi untuk pengujian karakteristik itu dilakukan untuk mengetahui kualitas, sifat fisik, dan sifat kimia hidrogel superabsorben yang dihasilkan dari variasi konsentrasi APS dan VSN-PS pada proses sintesis hidrogel berbasis akrilat dan nanosilika ampas tebu. Jadi untuk pengujian yang pertama itu ada analisis FTIR yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan memastikan terbentuknya ikatan kimia pada struktur hidrogel setelah proses polimerisasi dan cross-linking yang berlangsung secara sempurna. Kemudian yang kedua itu ada pengujian XRD dan SEM yang dilakukan untuk menganalisis struktur kristral, morfologi permukaan, ukuran pori, serta distribusi partikel pada hidrogel yang mempengaruhi kemampuan penyerapan dan penyimpanan air. Kemudian yang ketiga itu ada uji swelling dan kapasitas absorpsi yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan hidrogel dalam menyerap dan mempertahankan air pada kondisi pH tertentu sehingga diketahui performa hidrogel sebagai material superabsorben. Next. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang sama dengan topik dari judul penelitian ini. Yang pertama ada penelitian dari Chen DKK 2020 yang dimana membahas mengenai hidrogel nanokomposit PAA menggunakan FSNPS sebagai crosslinker dengan hasil utama yaitu swelling itu lebih dari 5.000 kali dan kapasitas absorpsi sebanyak 136 gram per gram. Nah, yang kedua ada Motamedi DKK 2020 yang membahas mengenai hidrogel berbasis pati dengan nano charcoal dengan hasil yang menunjukkan bahwasanya kapasitas absorpsi itu akan meningkat dari 202,1 gram per gram menjadi 389,9 gram per gram. Selanjutnya ada penelitian dari Favei DKK 2021 mengenai hidrogel nanosilika pada pasta semen dengan hasil yang didapatkan yaitu pengebengkakan mencapai 1800% pada pH yang tinggi. Selanjutnya ada dari Nasaj Bokharai DKK 2021 di mana hidrogel nanokomposit untuk pertumbuhan tomat itu dapat meningkatkan retensi air dan juga unsur tanah. Dan terakhir itu ada penelitian dari Li DKK di tahun 2023 mengenai hidrogel nanokomposit berbasis bentonit dengan hasil yaitu kapasitas absorpsi akan meningkat hingga 420 gram per gram. Next slide. Baik, selanjutnya ada bab 3 yaitu tempat penelitian yang dilakukan di laboratorium rekayasa proses produk industri kimia serta laboratorium teknik reaksi kimia, katalis dan bioproses jurusan teknik kimia Universitas Sriwijaya Indralaya. Untuk waktu penelitian itu dilakukan selama semester genap tahun 2024. Untuk variabel penelitian itu ada variabel bebas yaitu mengetahui konsentrasi APS sebanyak 0,075, 0,1, dan 0,125 gram. Untuk konsentrasi VSN-PS-nya itu diketahui
0,05, 0,075, dan 0,1 gram. Untuk variabel terikatnya itu yang pertama ada asam akrilat sebanyak 10 gram. Untuk temperatur polimerisasi itu sebanyak 70 derajat Celcius, kecepatan pengadukan yaitu 300 rpm, dan waktu polimerisasi yaitu 2,5 jam. Untuk variabel terikatnya itu yang pertama ada spektrum polimerisasi asam akrilat variasi APS dan VNSPS. Yang kedua ada kapasitas absorpsi pada produk hasil polimerisasi. Yang ketiga ada rasio swelling dalam larutan buffer pH 4 dan 9,81. Yang terakhir ada hasil pengujian SEM dan XRD. Untuk bahan penelitian itu ada ampas tebu, asam akrilat, amonium persulfat, VTMS dan VSNPS, dan lain-lain. Next slide. Untuk alat penelitian itu ada labu 3 leher, termometer, statif dan klem, kondensor, pipet tetes, dan lain-lain. Kemudian untuk prosedur penelitian itu ada pembuatan nanosilika dari ampas tebu. Jadi ampas tebu terlebih dahulu dibersihkan dan dikeringkan, kemudian dilakukan proses kalsinasi hingga menghasilkan abu silika. Abu tersebut direaksikan menggunakan larutan NaOH untuk melarutkan kandungan silika, kemudian ditambahkan HCl hingga terbentuk gel silika. Gel yang diperoleh kemudian dicuci dan dikeringkan sehingga menghasilkan nanosilika ampas tebu. Kemudian ada yang kedua, sintesis crosslink VSNPS. Jadi nanosilika yang telah diperoleh kemudian dimodifikasi menggunakan vinyl trimethosilen atau VTMS yang bertujuan untuk menghasilkan crosslink agen yang dapat meningkatkan kekuatan dan stabilitas jaringan hidrogel. Hasil modifikasi tersebut sebagai VSNPS dan digunakan pada tahap sintesis hidrogel. Kemudian yang ketiga ada sintesis hidrogel superadsorben. Jadi pada proses ini dilakukan dengan mencampurkan NaOH, asam akrilat, VSNPS, dan APS sebagai inisiator polimerisasi. Campuran diaduk menggunakan magnetic stirrer pada suhu sekitar 70 derajat Celcius hingga terbentuk jaringan polimer hidrogel. Hidrogel yang telah dihasilkan kemudian dikeringkan dan selanjutnya dikarakterisasi menggunakan FTIR, XRD, dan SEM untuk mengetahui sifat dan struktur material yang terbentuk. Next. Baik, kita masuk ke prosedur pengujian, di mana ada 5 pengujian yang diuji, yaitu yang pertama ada pengujian kapasitas absorpsi, di mana hidrogel ini akan direndam dalam aqueous dan ditimbang sebelum dan sesudah absorpsi dengan rumus berikut. Yang kedua ada pengujian swelling, yaitu ketika hidrogel menyerap air, maka jaringan polimer akan mengembang dan akan diuji dengan rumus berikut ini. Yang ketiga ada pengujian FTIR, di mana fungsinya itu untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam hidrogel yang bertujuan untuk membuktikan keberhasilan dari polimerisasi, mengetahui perubahan struktur kimia. Yang keempat ada scanning electron microscope atau SEM, itu di mana pengujian ini dilakukan untuk melihat perubahan struktur morfologi pada permukaan nanosilika dan produk hidrogel superabsorben pada variasi inisiator dan crosslink terbaik. Yang terakhir ada X-ray diffraction atau XRD, di mana pengujian ini digunakan untuk mengidentifikasi fase kristal dalam suatu material dan mendapatkan informasi tentang struktur kristalnya. Next slide. Nah, berikut adalah rangkaian alat-alat yang telah disampaikan sebelumnya, di mana di sini ada keterangan yang pertama adalah aluminium foil, 2 klem, 3 selang water out, 4 kondenser, 5 statif, 6 selang water in, 7 labu leher 3, 8 ember, 9 campuran AA atau modifikasi dari VTMS, dan lain-lain. Next slide. Nah, berikut adalah diagram alir proses dari penelitian. Nah, diagram alir ini ada 3 diagram alir yang menunjukkan tahapan penelitian, mulai dari pembuatan nanopartikel silika dari ampas tebu, sintesis crosslink VSNPS, hingga sintesis hidrogel superabsorben. Nah, proses ini diawali dengan pengolahan ampas tebu menjadi nanosilika, kemudian nanosilika itu akan dimodifikasi menggunakan VTMS untuk menghasilkan crosslink agent VSNPS. Setelah itu dilakukan proses polimerisasi asam akrilat menggunakan APS sebagai inisiator dan VSNPS sebagai crosslinker hingga terbentuk hidrogel superabsorben. Next slide. Nah,
Berikut adalah diagram alir dari proses pengujian, di mana pada slide ini ditampilkan diagram alir pengujian swelling ratio dan kapasitas absorpsi hidrogel superabsorben. Nah, pengujian dari swelling dilakukan dengan merendam hidrogel dalam larutan buffer pada pH tertentu untuk mengetahui kemampuan pengembangannya. Sementara itu, pada pengujian kapasitas absorpsi dilakukan dengan mengukur kemampuan hidrogel dalam menyerap air berdasarkan perubahan massa sebelum dan sesudah perendaman. Nah, pengujian ini bertujuan untuk menentukan performa hidrogel yang dihasilkan pada berbagai kondisi. Next slide. Nah, berikut adalah tabel matriks penelitian, di mana slide ini menunjukkan matriks penelitian yang digunakan dalam percobaan. Matriks penelitian ini disusun berdasarkan variasi konsentrasi APS sebagai inisiator dan VSNPS sebagai crosslinker. Nah, di mana sampel A itu digunakan untuk pengujian swelling pada pH 4, sampel B untuk pengujian swelling pada pH 9,81, dan sampel C untuk pengujian kapasitas absorpsi dalam air. Dengan matriks ini, pengaruh masing-masing variabel terhadap karakteristik hidrogel dapat dianalisis secara sistematis. Next slide. Baik, selanjutnya bukan hasil dan juga pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada penelitian ini berhasil disintetis hidrogel superabsorben menggunakan variasi APS sebagai inisiator dan VSNP sebagai crosslinkernya. Secara visual, terlihat bahwa perubahan konsentrasi mempengaruhi tekstur, homogenitas, dan kepadatan hidrogel yang terbentuk, sampai dengan konsentrasi crosslinker tertentu menghasilkan struktur gel yang lebih stabil dan juga kompak. Next slide. Nah, selanjutnya ada pengaruh variasi APS terhadap kapasitas absorpsi. Bisa dilihat berdasarkan grafik, peningkatan konsentrasi APS menyebabkan kapasitas absorpsi meningkat hingga mencapai kondisi optimum pada APS 0,1 gram. Hal ini terjadi karena APS menghasilkan radikal bebas yang membantu proses polimerisasi dan pembentukan jaringan hidrogel. Namun pada konsentrasi APS yang terlalu tinggi, struktur hidrogel menjadi terlalu rapat sehingga kemampuan penyerapan airnya pun menurun. Next slide. Selanjutnya ada pengaruh variasi VSNPs terhadap kapasitas absorpsi. Berdasarkan hasil pengujian, variasi konsentrasi VSNPs memberikan pengaruh terhadap kapasitas absorpsi hidrogel. Penambahan VSNPs sendiri membantu pembentukan ikatan silang pada jaringan hidrogel sehingga struktur menjadi lebih stabil. Namun, penggunaan crosslinker yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pori-pori hidrogen menjadi lebih rapat dan menghambat penyerapan air. Next slide. Selanjutnya ada pengaruh pH terhadap swelling ratio. Berdasarkan hasil pengujian, swelling ratio hidrogel lebih tinggi pada kondisi basah dibandingkan pengujian pada kondisi asam. Hal ini disebabkan oleh ionisasi gugus karboksilat pada pH basah yang menghasilkan tolakan elektrostatik antar rantai polimer sehingga struktur hidrogel mengembang lebih besar dan mampu menyerap lebih banyak air. Nah, next slide. Selanjutnya untuk karakterisasi FTIR sendiri, analisis FTIR sendiri dilakukan terhadap nanosilika dan juga hidrogel superabsorben untuk mengetahui gugus fungsi serta membuktikan keberhasilan dari sintetis. Pada nanosilika muncul puncak khas dengan ikatan SiO-Si yang menunjukkan terbentuknya struktur silika, sedangkan pada hidrogel muncul gugus CO dan juga OH yang menandakan terbentuknya poliasam akrilat. Perubahan intensitas dan pergeseran beberapa puncak setelah proses polimerisasi mengindikasikan adanya interaksi silang antara nanosilika dengan matriks hidrogel. Next slide. Selanjutnya untuk analisis XRD dilakukan untuk mengetahui struktur material nanosilika dan hidrogel superabsorben. Berdasarkan pola difraksi, nanosilika menunjukkan karakter amorf yang ditandai dengan puncaknya yang melebar. Setelah pembentukan hidrogel, terjadi perubahan intensitas pola difraksi yang mengindikasikan adanya interaksi antara nanosilika dengan matriks poliasam akrilatnya. Struktur amorf ini pun mendukung kemampuan hidrogel dalam menyerap air. Next. Untuk analisis SEM sendiri dilakukan untuk mengamati morfologi permukaan nanosilika dan hidrogel superabsorben. Nah, hasil SEM menunjukkan bahwasanya hidrogel memiliki permukaan kasar dengan struktur poli yang saling terhubung membentuk jaringan 3 dimensi. Struktur ini mendukung proses penyerapan air karena memberikan ruang bagi air untuk masuk dan tersimpan di dalam jaringan hidrogel. Next slide. Nah, berikut merupakan kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, konsentrasi inisiator atau APS dan juga causing agent, yang mana adalah
VSNPs berpengaruh terhadap kapasitas absorpsi yang dihasilkan. Penambahan inisiator dan closing agent cenderung dapat meningkatkan kapasitas absorpsi. Namun peningkatan ini hanya terjadi hingga mencapai titik optimal. Dan setelah penambahan lebih lanjut, ini dapat menurun kapasitas absorpsinya. Kapasitas absorpsi sendiri dicatat tertinggi pada penambahan inisiator dan crossing curve 0,1 gram dengan kapasitas absorpsi sebesar 74%. Yang kedua, konsentrasi inisiator atau APS dan crossing agent VSNPs memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan hidrogel menyerap air atau yang biasa disebut dengan swelling ratio. Makin rendah suasana pH, larutan menghasilkan nilai swelling yang semakin kecil. Yang ketiga, hasil produk hidrogel superabsorban maksimal menyerap pada pH basah dengan nilai swelling mencapai 31%. Tampakan hidrogel superabsorban yang menghasilkan struktur kompleks seperti garis-garis panjang yang menjadi indikasi adanya pembentukan ikatan silang antara monomer dan APS dengan VSNPs. Next slide. Selanjutnya mungkin ada saran untuk penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, temperatur sama proses sintetis harus dikontrol dengan baik karena jika temperatur lebih dari 70 derajat Celcius, hidrogel dapat mengalami penggumpalan. Dan yang kedua, analisa SEM disarankan untuk menambahkan variasi sampel yang akan diuji dengan pembesaran yang sama. Baiklah, setelah kita menyimak pemaparan materi dari kelompok 6 tadi, selanjutnya kita akan memasuki sesi pembahasan, tanggapan, dan juga penilaian dari kelompok 5 dan juga 4. Kepada perwakilan dari kelompok 5, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, maupun tanggapan terkait materi yang telah dipresentasikan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, saya persilakan untuk Muhammad Kibri Hamdalah. Bebas, penyampaian saya mau Gambala dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 6 dari slide yang membahas terkait pengaruh variasi APS terhadap kapasitas absorpsi yang mana menyatakan bahwa penambahan APS berlebih itu dapat menyebabkan struktur yang terlalu rapat sehingga kapasitas absorpsi itu akan menurun. Nah, kenapa penambahan konsentrasi APS yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan kapasitas absorpsi hidrogel menurun. Padahal APS kan berfungsi sebagai inisiator pembentukan radikal bebas. Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh untuk Muhammad Alfiki. Saya izin bertanya dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah mengenai pengaruh pH terhadap swelling ratio. Pada pH basah, gugus karboksilat itu mengalami ionisasi sehingga terjadi akan elektrostatik antar rantai polimer. Nah, maka hidrogel superabsorben memiliki swelling ratio lebih tinggi pada kondisi basah dibandingkan kondisi asam, berdasarkan struktur kimia asam akrilat yang digunakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin rekan kami boleh untuk menjawab pertanyaan dari kedua perwakilan dari kelompok tadi. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan izin menjawab untuk pertanyaan dari Kibri, yang mana mengapa penambahan konsentrasi APS yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kapasitas absorpsi hidrogel menurun, padahal APS sendiri berfungsi sebagai inisiator pembentukan radikal bebas. Nah, APS sendiri menghasilkan radikal bebas yang memulai terjadinya proses polimerisasi. Pada jumlah yang optimum, pembentukan rantai polimer berlangsung secara efektif sehingga terbentuk jaringan hidrogel dengan pori yang cukup besar untuk menyerap air. Namun ketika APS itu terbentuk terlalu banyak, jumlah radikal bebas meningkat berlebihan sehingga pembentukan rantai polimernya menjadi terlalu cepat dan rapat. Struktur hidrogelnya pun menjadi lebih padat dan pori-porinya akan mengecil, sehingga air lebih sulit untuk masuk ke dalam jaringan hidrogel. Akibatnya kapasitas absorpsi pun menjadi menurun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan inisiator tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan penyerapan dari hidrogel sendiri. Apakah jawabannya bisa diterima, Kibri? Bisa, Mas. Aman. Makasih, Mas. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Alfiki.
Dimana mengapa hidrogel superabsorben ini memiliki swelling ratio yang lebih tinggi pada kondisi basah dibandingkan kondisi asam berdasarkan struktur kimia asam akrilat yang digunakan. Jadi, dimana asam akrilat ini memiliki gugus karboksilat, yaitu COOH yang sensitif terhadap perubahan pH. Pada kondisi basah, gugus tersebut terionisasi menjadi COO-, sehingga terjadi gaya tolak-menolak antar rantai polimernya. Nah, tolakan ini membuat jaringan si hidrogel itu mengembang dan pori-porinya itu akan membesar, sehingga airnya itu akan lebih mudah masuk dan tersimpan di dalam hidrogel. Sebaliknya, pada kondisi asam, gugus karboksilat ini tetap dalam bentuk COOH, sehingga tolakan dari si elektrostatiknya itu berkurang dan struktur hidrogel menjadi lebih rapat. Oleh karena itu, si swelling ratio hidrogel ini lebih tinggi pada pH basah dibandingkan pH asam. Bagaimana jawabannya, Alfiki? Oke, dapat di Baik, mungkin sesi pertanyaan tadi merupakan akhir dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 4 dan juga kelompok 5 atas pertanyaan, masukan, serta penilaian yang telah diberikan, dan juga kepada kelompok 6 atas jawaban serta penjelasan yang telah disampaikan dengan baik. Semoga sesi diskusi ini pada hari ini dapat menambah wawasan dan juga pemahaman kita bersama mengenai materi yang telah dipresentasikan. Apabila terdapat kekurangan selama berjalannya diskusi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.